هدانا لهذا الدين ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات بفضله تقصى الغايات عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته سبحانك يا ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jamaah subuh Masjid Baitur Rahim, Wahaikum bitahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pada subuh hari ini kita bisa kembali bermajlis ilmu di masjid kita ini. Tentu segala sesuatu yang Allah telah takdirkan Bapak Ibu sekalian itu telah tercatatkan. Ada yang namanya qada dan ada yang namanya qadar. Tadi tema kita Al-Quran merubah hidup. Tapi bukankah dalam hal yang lain setiap kita sudah dicatatkan rezekinya, setiap kita sudah dicatatkan usianya, setiap kita sudah dicatatkan ajalnya, Pak. Setiap kita sudah dicatatkan jodohnya, anaknya. Semua itu sudah termaktub sebelum kita ada. Dan subhanallah, kalau kita belajar lagi rukun iman yang keenam ini yang paling banyak orang nggak ngerti. Rukun iman pertama kepada Allah, jelas. Iman kedua kepada malaikat, jelas. Iman ketiga kepada kitab-kitab Allah, jelas. Iman keempat kepada rasul-rasul Allah, nabi-nabi Allah, jelas. Iman kelima kepada hari kiamat, ya, yang mana Pak Imam kita tadi, ya subhanallah, ya. Rakaat pertama, rakaat kedua kita disajikan ayat-ayat tentang kiamat. Rakaat pertama beliau membaca Al-Qiyamah, rakaat kedua beliau membaca Al-Qari'ah. Dua-duanya tentang kiamat, Pak. Al-Qiyamah nama lain dari kiamat, Al-Qari'ah nama lain dari kiamat. Tapi ada yang keenam, Pak. Apa rukun iman keenam, Pak? Kalau Anda bilang iman kepada takdir, salah maki itu. Yang benar itu rukun iman yang keenam, al-imanu, kalau bahasa Arabnya ya, bil qada'i wal qadari. Al-imanu bil qada' wal qadar. Iman kepada qada' dan qadar. Qada' dan qadar itu seperti ini, Pak ya. Perhatikan baik-baik. Qada' itu ketetapan. Qadar itu takdir. Bedakan ini. Saya punya kakak kelas ini. Sekarang direktur Stiba. Rektor Stiba, murabbi saya ini. 14 tahun baru punya anak. 14 tahun. Sampai semua dokter dia datangi, Bapak Ibu sekalian. Saya punya senior ini. S1-nya Madinah, S2-nya Riyadh, S3-nya Riyadh. Istrinya sehat-sehat aja. Murabbi saya ini olahraganya jalan, main badminton tiap pekan 2 kali. Main bola. Sehat. Adiknya dokter. Orang tuanya, bapaknya dokter gigi, Bapak Ibu sekalian. Istrinya baik-baik saja, suaminya baik-baik saja, tapi Allah belum karuniakan anak. Sampai sebagian mereka, tetangga, keluarga, dia bilang, susah itu punya anak. 10 tahun lebih, Pak.
tahun ke-14 pernikahan, Bapak Ibu sekalian. Tahun ke-14 pernikahan. Lagi S3 di Saudi. Ya. Pulang umroh, Pak. Hamil istrinya. Wih, tidak ada yang percaya, Pak. Dan dia juga tidak mau memberitahukan orang. Dia sembunyikan ini perkara. Tapi setiap hari, Bapak Ibu sekalian, ikhtiarnya itu jalan. Keyakinannya bahwa Allah itu maha baik, Pak. Allah itu bisa merubah ketetapan jadi takdir. Ingat ya, tadi iman kepada qada, ketetapan, qadar, takdir yang telah Allah tetapkan untuk kita. Pak Syukri, sebelum dia lahir, jodohnya siapa, anaknya berapa, rezekinya apa, meninggalnya di mana, usianya berapa, itu namanya ketetapan. Sudah dicatatkan itu sebelum Pak Syukri lahir. Ya. Sebelum saya lahir juga sama, sudah ditetapkan rezeki, jodoh, ya. Kemudian anak, kemudian pekerjaan, semua sudah ditetapkan, Pak. Sudah nggak bisa berubah. Ini sebelum saya ada di muka bumi ini sudah Allah tetapkan. Sampai pertemuan hari kita ini, barusan ini namanya qadar. Tadi malam, kemarin sore, ya Pak Syukri ya. Seminggu yang lalu antum telepon, saya bilang Sabtu sore, berkali-kali saya di WA, ya Pak Syukri, Ustadz kapan, Ustadz kapan? Saya bilang tunggu, saya cek jadwal. Saya bilang saya lagi persiapan ke Turki juga ini, Pak. Ada konferensi Palestina, saya baru bikin sekolah juga, sibuk sekali. Saya bilang saya cek jadwal saya. Sampai kemarin saya bilang sore, tiba-tiba menjelang maghrib saya telepon Pak Syukri, Pak Syukri minta maaf, saya baru ingat saya punya jadwal. Jadi saya sudah share pamflet maghrib isya, saya ubah sorenya, betul enggak? Itulah yang dinamakan, coba antum lihat ya, hal-hal sederhana seperti ini berubah. Apalagi yang dinamakan ketetapan, namanya qada. Itulah rukun iman ke-6, harus sempurna pemahaman kita. Jangan cuma kenapa enggak sholat, takdir kumi begini, nggak bisa, Pak. Kenapa enggak ngaji, takdir kumi begini, nggak bisa, Bapak Ibu. Masih bisa dirubah takdir, bahkan bisa dipercepat. Yang jomblo coba tahajud banyak. Mau cepat dapat jodoh, coba banyak ngaji, coba rajin sedekah. Yang punya banyak utang, coba sholat duha, coba sedekah. Yang mau anaknya hafid Quran, coba orang tuanya juga rajin baca Quran. Berubah itu, Pak. Itu yang namanya ikhtiyari ad-dunyawi, perubahan dunia. Rubah dirimu, Allah rubah nasibmu. Makanya dalam Ar-Ra'd ayat 13, perhatikan ayatnya, saya baca ya, dengar baik-baik ini, supaya kita tidak memungkiri lagi bisanya berubah qada. Qada itu ketetapan. Sebelum kita ada, sudah ada ketetapan ini, berubah menjadi qadar. Qadar itulah takdir. Jadi ingat ya, kalau sudah terjadi, misal hari ini terjadi ini, alhamdulillah, tiba jika subuh dengan selamat, tidak bocor jiban mobil, tidak ada kecelakaan, ya, tim media juga on time dibangun jemput saya, ya, tidak ada masalah, alhamdulillah tiba dengan selamat, bisa ceramah. Ini dinamakan takdir. Takdir kita bertemu 1 minggu yang lalu mungkin sudah ditetapkan oleh Allah, tapi bisa jadi takdirnya belum tentu. Inilah yang dinamakan qada wal qadar. Al-imanu, ini rukun iman ke-6. Al-imanu bil qada'i wal qadari. Iman kepada yang telah ditetapkan dan takdir yang akan terjadi. Bisa difahami? Baik. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, perhatikan ya. Sebelum saya cerita tentang bagaimana Quran adalah hal yang paling banyak merubah kehidupan manusia, sekarang lihat ini cerita qada dan qadar yang lain. Di zaman Rasulullah, Pak, sallallahu alaihi wasallam. Nanti browsing Ki di internet ini cerita ya. Ini kisah banyak yang tidak tahu, Pak. Tapi ini kisah luar biasa, memberikan kita pelajaran yang Masya Allah. Dulu ada orang jelek sekali mukanya di zaman Rasulullah, bau badannya, Pak. Bahkan sebagian orang meremehkannya. Tidak terkenal seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak. Namanya Julaibib. Catat, namanya siapa? Julaibib.
Nanti kita bisa browsing ya di internet. Tapi jam ini sekarang habis ceramah peka. Tulis nanti Julaibib. Kisah indah Julaibib, sang pengantin baru yang baunya lebih indah daripada bau terbaik di surga, yang dikuburkan langsung oleh Rasulullah, yang waktu meninggal bergetar langit dan Rasulullah menangis. Namanya Julaibib. Apa kerjanya Bapak Ibu sekalian? Kerjanya setiap ada panggilan Allah dan Rasulnya, berperang, sedekah, atau apa saja, dia orang pertama yang menjawab panggilan itu. Bahkan Bapak Ibu sekalian, suatu ketika Julaibib ini bersandar di sebuah pohon, lalu didatangi oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian dia mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah orang seperti saya ini bisa menikah? Dia katakan, kenapa tidak wahai Julaibib? Adakah orang yang sudah engkau sukai wahai Julaibib? Ini kata siapa? Kata Rasulullah. Lalu Julaibib mengatakan, ya Rasulullah, apakah ada orang yang mau seperti saya? Apa ada orang yang mau kepada orang yang buruknya seperti saya? Kata Rasulullah, pergilah ke sebuah rumah. Perhatikan ini Bapak Ibu sekalian. Lihat ini. Subhanallah ya. Namanya jodoh, takdir, ajal. Allah yang atur. Pergilah ke sebuah rumah, ditunjuk oleh Rasulullah. Rumah itu, sampaikan kepada penghuninya bahwa ada salam dari Rasulullah agar yang memiliki anak di dalamnya menikahkan anaknya kepadamu. Apa yang terjadi wahai Bapak Ibu sekalian? Julaibib malu untuk datang ke rumah itu, siapa juga dia. Akhirnya dia memohon pada Rasulullah SAW untuk datang memberikan bantuannya, minta ditemani datang. Tapi kata Rasulullah, tidak wahai Julaibib, datanglah sendiri. Berangkat Julaibib sendiri ke rumah itu Pak. Dia ketuk rumahnya, disambut oleh orang di dalamnya. Lalu kemudian dia mengatakan, dia katakan, sesungguhnya saya membawakan berita dari Rasulullah SAW. Apa itu? Didengar berita ini oleh anak perempuan yang ada di dalam. Ketika Julaibib mengatakan, saya bawa berita dari Rasulullah SAW, anak itu tiba-tiba langsung mengintip dengan telinganya di balik tirai. Lalu dia mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW ingin menikahkan putrimu. Lalu kemudian kata orang tersebut, mereka berbahagia mengira Rasulullah yang mau menikahi putrinya. Di mana orang ini, subhanallah, yang membuat Julaibib malu adalah ini orang kaya. Anaknya sudah diincar oleh banyak sahabat karena kecantikannya, Masya Allah. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Julaibib menyampaikan pesan itu. Lalu kata orang itu, Masya Allah, kami dilamar oleh Rasulullah. Kata Julaibib, iya, kalian dilamar oleh Rasulullah. Apakah Rasulullah yang ingin menikahi putriku? Kata orang tersebut. Kata Julaibib, bukan. Tapi sesungguhnya Rasulullah SAW menyampaikan kepada saya untuk menyampaikan hajat ini, kebutuhan ini, berita ini kepada kalian, agar kalian menikahkan putri kalian kepada saya. Kaget. Jadi orangnya buruk rupa, bau badannya, tidak terkenal di kalangan sahabat. Nggak ada yang kenal Julaibib, tapi Rasulullah kenal baik. Siapa Julaibib? Dari mana dia? Rasulullah tahu. Dari wahyu Allah. Lihat ini tadi yang saya katakan. Iman bil qada, ketetapan, wal qadar, takdir. Kalau Allah sudah tetapkan, yang kalian anggap tidak mungkin jadi mungkin Bapak Ibu sekalian. Yang kalian anggap mustahil bisa. Kapan? Kalau Allah tetapkan. Tapi ada yang namanya proses menuju takdir. Proses menuju takdir ini berpengaruh sekali amalan di dalamnya Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi? Ketika itu orang tuanya menolak.
Masuk ke dalam bapaknya, lalu kemudian ibunya juga masuk. Sampai di dalam ngobrol bapak dan ibu ini. Dia katakan, gak mungkin kita nikahkan anak kita sama Julaibib. Ngobrol lama. Tiba-tiba anak perempuannya datang. Lalu dia sampaikan pada ayahnya, wahai ayah, ada apa gerangan? Dia katakan, ada seorang yang ingin melamarmu dan itu orang yang tidak cocok denganmu. Kata wanita tersebut, apakah itu ada perintah dari Rasulullah? Kata orang itu, ya, ada perintah dari Rasulullah SAW. Kata anak perempuan itu, apakah ada yang lebih baik dari apa yang ditetapkan? Dengarkan. Apakah ada yang lebih baik? Kata anak perempuannya. Apakah ada yang lebih baik dari yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya? Terdiam orang tuanya. Ayahnya diam, bapak ibunya diam. Ini anak satu-satunya, Pak. Apa yang terjadi, ikhwan, bapak ibu sekalian? Ketika ditanya apakah ada yang lebih baik dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, orang tuanya diam. Setelah orang tuanya diam, lalu kemudian orang tuanya menganggukkan kepala, lalu mengatakan tidak ada yang lebih baik dari apa yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Maka ketika itu orang tuanya menyetujui pernikahan. Datanglah Rasulullah SAW membantu Julaibib untuk melamarkan. Ketika setelah disetujui, terjadilah pernikahan. Malamnya, malam pengantin ini, tiba-tiba ada panggilan perang. Ini malam pengantin, Pak. Seorang Julaibib. Apa tadi kelebihannya Julaibib tadi yang saya katakan? Tidak pernah ada panggilan Allah, baik perang, sedekah, atau apa saja, kajian keilmuan, kecuali Julaibib adalah orang yang paling pertama datang menyambut panggilan itu. Pengantin baru ini jadi menikah. Semua sahabat kaget. Apa kagetnya sahabat Bapak Ibu sekalian? Kagetnya kenapa bisa Julaibib menikah dengan wanita tercantik di kota itu? Tapi baru malam pertama, pengantin baru, ikhwan, tiba-tiba ada panggilan perang. Dan apa yang terjadi? Julaibib mengatakan pada istrinya, dia katakan, mohon maaf wahai istriku, panggilan perang datang. Izinkan suamimu menjemput panggilan Allah dan Rasulnya. Dia pamit sama istrinya, dia berangkat peperangan. Dan ternyata Julaibib tidak tahu bahwa takdir Allah berkata lain. Takdir Allah mengatakan bahwa dia tidak akan kembali lagi. Meninggal di perang itu, Pak. Anda tahu siapa yang paling pertama? Banyak sahabat yang meninggal setelah selesai peperangan. Siapa yang diteriaki Rasulullah sampai Rasulullah menangis mencari mayat, Pak? Barusannya Rasulullah meninggal, cari mayat nangis-nangis. Aina Julaibib? Aina Julaibib? Jangan bayangkan, Pak. Pengantin baru. Itu bayangkan. Ketetapannya ditetapkan menikah dengan wanita terkaya, tercantik, Masya Allah. Padahal dia buruk rupa, orang terkaya, terpandang. Tapi takdirnya berkata lain. Seakan Allah ingin mengatakan, bidadari surga telah menunggumu, wahai Julaibib. Yang lebih dari itu lebih layak untukmu. Malam pertama dia tinggalkan untuk peperangan dan dia meninggal setelah itu, Bapak Ibu sekalian. Rasulullah cari Julaibib sampai nangis-nangis. Umar kaget, Abu Bakar kaget. Kenapa Julaibib? Ada apa dengan Julaibib? Kenapa dia yang dicari? Sudah dicari, Pak, ditemukan, digendong mayatnya. Bayangkan, diangkat mayatnya oleh Rasulullah. Sudah diangkat mayatnya, dikuburkan ke liang lahat, Rasulullah yang turun. Jarang-jarang Rasulullah kuburkan seseorang sampai turun ke liang lahat. Sebelum ke liang lahat, Rasulullah yang mandikan, Rasulullah yang solatkan. Anda bayangkan, siapa ini orang, Pak? Julaibib. Sampai Umar bertanya, Utsman bertanya, Tolhah bertanya, sahabat-sahabat yang lain bertanya, kenapa Julaibib? Ternyata itu wahyu yang Allah berikan pada Rasulullah ke dalam hatinya, menerangkan bahwa ada orang yang sangat soleh sekali, hidupnya untuk Allah, hidupnya untuk Rasulullah. Maka seketika ketika dia ikuti apa yang Allah mau, apa yang Rasulullah mau, Allah rubah hidupnya. Anda bayangkan, apa yang paling penting? Menaati Allah dan Rasulnya. Di zaman Rasulullah, Pak, tidak ada hal yang lebih utama untuk kemudian kita kaji, untuk kemudian kita datangi, untuk kemudian kita taati kecuali perintah Rasulullah, karena Rasulullah masih hidup.
Yang menjadi masalah sekarang ini Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah telah wafat, dulu yang paling bisa merubah nasib seseorang seperti Julaibib, tidak ada yang tahu nasibnya. Ketika dia di dunia, tidak ada yang menyangka dia menikahi wanita tercantik, terkaya. Ketika kemudian dia di akhirat mengakhiri hidupnya, tidak ada yang menyangka disolati Rasulullah, dikuburkan oleh Rasulullah, ditangisi oleh Rasulullah. Bayangkan, banyaknya sahabat meninggal, tidak semua diangkat jasadnya oleh Rasulullah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena selama hidupnya Rasulullah, tidak pernah Julaibib meninggalkan satu panggilan, satu ajakan dari Rasulullah pun. Tidak pernah, Pak. Taatnya pada Allah dan Rasulnya. Maka Allah rubah hidupnya. Miskin, buruk rupa, bau badan, berubah. Sampai semua sahabat ketika sudah dikuburkan, Julaibib masih bertanya-tanya, apa sebenarnya amalannya Julaibib? Ternyata amalan Bapak Ibu sekalian, yang paling merubah hidup adalah menjawab panggilan Allah, menaati sunnah Rasulullah. Pertanyaan besar sekarang, kalau Rasulullah sudah wafat, bagaimana caranya Ustaz? Tidak perlu bingung, tidak perlu pusing. Caranya sederhana. Allah telah meninggalkan pedoman yang kalau Anda kembali kepadanya, kalau Anda rajin membacanya, kalau Anda mentadabburinya, kalau Anda menghafalkannya, maka berubah hidupmu. Seperti berubahnya hidup Julaibib, karena dia begitu taat pada nabinya. Sekarang nabi kita sudah tidak ada bersama kita, sudah wafat Rasulullah. Apa yang paling pertama merubah hidup Ustadz? Quran. Dan itu yang saya tanyakan kepada banyak orang Bapak Ibu sekalian, yang berubah nasib-nasibnya dengan Quran. Ada yang belum punya anak, ikhtiarnya Quran, Masya Allah. Ada namanya Syawal, anak muda pasti tahu itu. Ada namanya Syawal, kayak adik saya lah. Beliau selebgram, followernya ratusan ribu. Sekarang di Jakarta, dia sama Syam, dua ini. Kalau Syawal ini sering ngisi dengan Syam ini, dengan Syawal ini orang Makassar, Pak. Syam orang Selayar, Syam orang Goa, orang Maros. Dua-duanya saya kenal baik. Ini sudah menjadi selebgram nasional juga, Daeng Syawal. Instagramnya Daeng Syawal. Saya pernah ajak anak dua ini kajian. Saya bilang, kita kajian yuk. Apa Ustadz judulnya? Mukjizat Al-Quran. Saya mau setiap kalian bawa kisah-kisah unik tentang Quran yang kalian rasakan, yang merubah hidup kalian. Syam, ya ini Syam ini dengan istrinya ini sekarang lagi tenar-tenarnya nih, sudah setelah menikah. Ini Masya Allah followernya bertambah hampir jutaan ini followernya Syam. Dia di Islam itu indah sama Ustadz Maulana. Syam Maulana sama Ustadz Daeng Syawal ini orang-orang Makassar yang ngisi di Islam itu indah. Syam cerita tentang perjuangan orang tuanya kasih masuk dia di Imam Asim di Goa, pesantren. Sampai kemudian dia lari-lari dan seterusnya. Pokoknya ini Quran. Dia berubah hidupnya ketika dia fokus sama Quran. Bapaknya imam masjid, anak-anaknya semua masuk pesantren, hafal Quran. Dia ketemu dengan Ustadz Maulana, awalnya disuruh menerjemah, lama-lama suruh mengaji, lama-lama jadi ustadz di sana. Punya rumah, punya mobil, itu gara-gara apa? Quran. Oke, ini biasa. Quran menjadikan orang miskin jadi kaya, tidak terkenal jadi terkenal, biasa. Yang dahsyat kisahnya Syawal. Syawal ini sering ikut lomba MTQ. Istrinya juara 1 MTQ. Dia sering wakili Kabupaten Selayar. Orang Selayar, Pak. Yang saya nangis waktu dia cerita itu, Pak. Dia cerita, Ustadz, saya divonis tidak bisa punya anak. Saya bilang, kenapa? Ada kista di dalam rahimnya istri saya. Sekalinya saya ikhtiar, Ustaz, istri saya juga ikhtiar, ngaji terus sambil diikhtiarkan dan diniatkan. Dia bilang, ya Allah, melalui Quranmu, ayat-ayatmu, ya Allah, rubah nasibku yang tidak bisa punya anak jadi bisa punya anak. Dia sayang sekali istrinya, Masya Allah. Dia rukyah. Dia rukyah. Subhanallah Bapak Ibu sekalian. Hamil.
Tapi usia 6 bulan kandungan itu disuruh, bayangkan ini Bapak Ibu sekalian, disuruh operasi dan disuruh pilih. Dia katakan tidak bisa ini, kalau dipaksakan anaknya lahir, ibunya meninggal. Dia bawa Pak, dia kan imam di masjidnya Marinir di Jakarta Selatan, masjidnya Angkatan Laut. Di masjid itu dia imam Pak. Dia bawa ke rumah sakit Angkatan Laut. Pindah ke rumah sakit yang lebih besar. Semua dokter-dokter spesialis mengatakan nggak bisa ini. Kistanya sudah sangat besar. Apa dia bilang? Ustadz, kistanya istri saya itu kalau ada piring tak di rumah, ya, ada piring tak yang paling besar di rumah, seperti itu besarnya kistanya. Saya bilang subhanallah. Dia bilang, saya Ustadz pulang, saya hibur istri saya. Saya bilang, tidak usah ke dokter. Kenapa kita ragu dan kita ini penghafal Quran? Kita ikhtiar saja. Apapun yang Allah terjadi, mau 8 bulan, 9 bulan, kita ikuti saja prosesnya. Dari 6 bulan itu sudah divonis sama dokter, operasi. Lebih baik anaknya yang dihilangkan daripada ibunya. Karena berbahaya kistanya. Bapak Ibu sekalian, dia tidak lagi mau ke dokter. 6 bulan. Dia rukyah pagi, siang, malam, dia rukyah zikir pagi petang, dia rukyah Quran Pak. Dia baca ayat-ayat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Ada ayat dalam surah Al-Isra, dia sering ulang ini. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Kami turunkan dari Al-Qur'an sebagai obat, penyembuh. Dia obati perutnya Bapak Ibu sekalian. Ma huwa shifaa'u wa rahmah. Obat dan rahmat. Rahmat itu apa Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu sekalian, kasih sayang. Rahmat itu kasih sayang. Dia obati Bapak Ibu sekalian perutnya. Wallahi Bapak Ibu sekalian, ini cerita ada di YouTube saya. Cerita lengkapnya ini kalau Anda mau dengar Syawal yang cerita langsung, buka YouTube saya Umfa Channel, ada di situ kisahnya. Saya Syam Syawal. Itu kisahnya, kista hilang. Ini saya bukakan ya. Ini nanti Anda lihat ini keajaibannya itu Quran Pak. Saya baru cerita 2 ini, belum lagi yang lain-lain. Iya. Antum buka YouTube saya di Umfa Channel, Ustadz Muhammad Fauzi Ansar Channel. Ya, itu ditonton sudah puluhan ribu kali itu. Ya. Nah ini Syawal. Ya. Ini kista hilang, ya, gara-gara ya Quran. Ya. Nah, ini. Tunggu ya, saya carikan. Banyak sekali video di YouTube kok. Syawal. Syawal, mana itu dah Syawal. Syawal. Kista hilang. Lupa apa anunya. Umfa Channel. Coba Mal, antum cari Mal. Ada yang seperti ini covernya. Sini Kemal. Lihat ini. Kayak gini covernya itu, cari kok nah. Kayak gini, kisah proses menghafal Qurannya. Tapi ini untuk Syawal. Antum cari ya. Tanggal terlama sekitar bulan bersamaan itu diupload dengan yang ini. Bersamaan diupload dengan yang ini. Ini tahun berapa ini? Ini sekitar 1 tahun yang lalu. Zoom itu lewat Zoom. Antum cari ya, cari kista hilang, apakah itu judulnya, anak-anak kasih sama Syawal. Antum terkenal di Syawal toh? Ya. Itu subhanallah Bapak Ibu sekalian. 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, pas 9 bulan Pak. Momi melahirkan. Dia bawa ke rumah persalinan. Nggak Momi ke rumah sakit. Dia bawa ke rumah bidan, dia yang tangani Pak. Bidan. Dia di USG sama. Kita dapat.
Ada kita dapat. Malah dia duluan dapat. Sini bedeng, lihat bedeng. Iya, itu tahu. Masya Allah. Ini followernya 4 channel pasti ini. Dia dapatnya. Iya. Ini. Ajaib atas kehendak Allah kista istri Ustaz Syawal hilang. Ini berapa menit? 8 menit. Nanti cari sendiri nah. Iya. Jangan lupa like and subscribe. Iya. Sudah Pak. Makasih nah. Masya Allah. Ajaib kista istri Ustaz Syawal hilang. Itu ada di situ itu di YouTube. Nanti dengar sendiri ceritanya lengkapnya. Hilang itu. Quran Bapak Ibu sekalian. Itu dokter kaget-kaget semua. Ya. Wih, di mana ini kistanya mana? Hilang Pak. Kista sebesar piring itu. Ya. Beratnya 5 kilo atau berapa kilo waktu itu dia bilang sama saya. Saya lupa ada di situ nanti itu. Besar, hilang. La ilaha illallah. Subhanallah. Dan itu anak lahir ya sehat Pak. Bayangkan Quran ini. Ya. Jangan sekarang dinonton nanti ya. Masih ada Ustadz ya. Pulang habis ini kau nonton itu kisahnya, dengar baik-baik itu. Ya. Ada juga kisahnya Ustadz Syam itu, kisah lucunya dia. Ada situ Quran juga yang rubah. Ya. Semua kita Bapak Ibu sekalian, kalau mau berubah kehidupan kita, keluarga kita, nasib kita, nggak ada yang paling bisa merubah itu semua Bapak Ibu sekalian kecuali Al-Quran. Coba rutinkan Pak, rutinkan. Ya. Sehari 1 juz, sehari 2. Coba ini anak-anak mahasiswa kalau mau ujian ngaji dulu. Ya. Coba kalau mau ada masalahnya, coba ambil mushaf, itu banyak Quran itu di mana-mana. Dan kita tidak pernah buka, tidak pernah ngaji. Coba baca. Itu merubah. Ya. Nasib kita yang tadinya sudah ketetapan Allah kita miskin, kita bisa kaya gara-gara Quran. Ketetapan kita sakit, kita bisa sembuh gara-gara Quran. Saya punya jamaah di Bekasi Bapak Ibu sekalian. Surah Ar-Rahman dia hafal. Dan itu di surah dia pakai. Divonis meninggal 2 tahun yang lalu. Sampai sekarang sudah 5 tahun belum meninggal. Saya ngisi di Hotel Sofyan di Jakarta Pusat. Manasik haji 2017. Saya ngisi manasik haji di sana. Jamaah-jamaah orang kaya. ONH plus. Ini orang-orang berduit semua. Setelah saya selesai ngaji. Setelah saya selesai isi manasik. Datang 2 orang. Nangis suami istri. Kaya raya, kelihatan dari gayanya. Kontraktor Pak, punya klinik, punya rumah sakit. Istri, bapak suaminya kontraktor punya lahan banyak di Bekasi, termasuk lahan-lahan yang dibeli oleh Meikarta itu. Banyak itu peninggalan mertuanya, peninggalan orang tuanya. Istrinya punya klinik yang paling rame di Bekasi. Antum bayangkan, namanya klinik Amira. Cari aja, sekarang udah ada 2 klinik itu, klinik Amira di Bekasi. Bapak Ibu sekalian, antum tahu ya, di kabupatennya ya, antum tahu 2 orang ini kaya raya, istrinya kena penyakit, diuji oleh Allah, masih 30, waktu itu 42 usianya. Istrinya sering membawakan materi tentang manajemen rumah sakit. Di mana-mana dia ceramah, di mana-mana dia cerita. Allah uji, istrinya cantik Pak, kaya, pintar. Allah uji dengan apa? Kanker tulang ekor. Kita tahu itu dibilang kanker tulang ekor. Jadi kalau orang lagi jalan tiba-tiba mau jatuh, kalau lagi duduk sakit, baring sakit, hadap kanan dia sampai ke Guangzhou berobat. Ya, ini saya tutup ya dengan kisah ini. Mudah-mudahan setelah ini rajin ngaji semua. Antum tahu Bapak Ibu sekalian, dia ke Guangzhou berobat karena ke Darmais. Semua dokter di Darmais bilang nggak bisa, ini kanker tulang ekor. Dia ke RSPAD Gatot Subroto, semua dokter bilang ini ahlinya ada di Guangzhou, di Cina. Terbanglah dia, berangkat ke Guangzhou Bapak Ibu sekalian, suami istri. Dia bilang sama saya sering kalau ke Bekasi atau kemana, saya sering dikasih undangan untuk ngisi di rumahnya, termasuk waktu dia sebelum berangkat haji dan seterusnya. Sampai ke sana dia cerita, Ustadz, kalau saya ke Guangzhou Ustaz, hari ini saya berangkat, saya pulang 3 bulan lagi. Dan setiap kali saya berangkat ke Guangzhou itu minimal 500 juta habis. Saya bilang sudah berapa kali bolak-balik? Dia bilang selama 2 tahun ini mungkin sekitar 6 kali.
Jadi antum bayangkan sekali berangkat 500 juta, kalau 6 kali 3 miliar. Untuk apa Pak? Obat. Itu baru perobatan, belum obatnya. Tiba-tiba dia keluar, waktu itu saya imam subuh. Pernah satu kali waktu dia wakafkan tanahnya untuk bangun masjid, pulang dari haji dia panggil saya, kebetulan saya ada jadwal di Jakarta. Dia bilang, "Ustaz, saya mau wakafkan tanah saya." Ketemulah saya, saya suruh nginap. "Ustaz, nginap aja di sini daripada Ustaz balik, besok aja balik ke Jakarta." Oke, saya nginap di tempatnya di Cikarang. Dia kasih lihat, saya lihat obat. Setelah sholat subuh saya imami dia dan seluruh anak-anaknya, keluarganya. Lalu dia kasih lihat saya obat. "Ustaz, ini obat 1 papan." Dikasih gini saya obatnya itu. "Ustaz, ini obat 1 papan." Lalu saya bilang, saya lihat, "Iya, kenapa itu Pak?" Dia bilang, "Ini ada 10 butir Ustaz." Saya bilang, "Iya, betul." Dia katakan, "Ini 1 papan Ustaz. Istri saya kalau sakit lagi disuruh minum. Dan biasa dalam 1 hari istri saya sakitnya 3 kali. Jadi setiap sakit minum. Sakit minum. Jadi ketergantungan obat." Saya bilang, "Masya Allah, begitu Pak?" "Iya." "Dan itu sudah berlangsung berapa lama?" 2 tahun. Lalu apa dia bilang Bapak Ibu sekalian? "Ustaz, cuman kita tahu harganya ini Ustaz." "Apa Ustaz tahu harganya?" Saya bilang, "Saya nggak tahu Pak." Dia katakan, "Ustaz, 1 papan ini 10 isinya, 10 butir. Dan 1 papan ini kalau saya beli dengan mata uang Cina, yen, itu kalau dirupiahkan itu 50 juta. Saya bilang, "Masa sih Pak?" "Betul Ustaz." "Berarti 1 butirnya berapa Pak?" 5 juta. 1 pil 5 juta Pak. Saya bilang, "Sudah habis berapa pil Pak?" "Sudah habis berapa pil?" Dia bilang, "Tidak terhitung Ustaz." Coba lihat Pak, orang dikasih nikmat banyak, ujian juga banyak Pak. Subhanallah Bapak Ibu sekalian. Ternyata istrinya sudah capek minum obat. Sakit minum. Dia bilang, saya lelah Ustaz. Saya tinggalkan. Terus apa yang ibu lakukan? Dia bilang, "Saya amalkan yang Ustaz sampaikan waktu manasik haji." Saya bilang, "Apa itu Bu?" "Quran." Saya bilang, "Jangan tinggalkan Quran. Di Mekah, di Madinah, di Musdalifah, di Arafah, di mana saja Quran." Dia baca Quran Pak. Karena dia suka sekali surah Ar-Rahman. Jadi kalau setiap sakit itu dia baca. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana, 'allamahul bayan. Ini kan Quran mukjizat Pak. Namanya mukjizat itu Pak, dia merubah segala sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin, yang mustahil jadi mungkin. Mukjizatnya Nabi Musa, tongkat membelah lautan. Mukjizatnya Nabi Isa, menyembuhkan yang sakit. Yang buta jadi bisa melihat, yang tuli jadi bisa mendengar, Nabi Isa. Mukjizatnya Nabi siapa lagi? Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan semut, bisa memerintahkan angin. Mukjizatnya Rasulullah apa Pak? Apa mukjizatnya Rasulullah? Quran. Jadi kalau Anda punya sesuatu yang mustahil, kembalilah pada mukjizatnya Rasulullah. Apa mukjizatnya? Quran. Kalau lautan, tongkat bisa dibelah dengan lautan. Dengan tongkatnya Nabi Musa, lautan bisa terbelah. Itu mukjizatnya Nabi Musa, yang mana levelnya lebih di bawah dari Rasulullah. Rasulullah itu lebih mulia dan paling mulia, kekasih Allah, paling dicintai Allah. Kalau mukjizatnya Nabi Isa, bisa membuat yang buta jadi melihat, yang tuli jadi mendengar. Padahal Nabi Isa ini levelnya di bawah Nabi Muhammad. Bagaimana dengan mukjizatnya Nabi Muhammad? Dan sekarang saya tanya, apa mukjizatnya Nabi Muhammad yang paling besar? Al-Quran. Dan mana itu Al-Quran sekarang? Ada. Tongkatnya Nabi Musa sudah tidak ada Pak. Nabi Isa sudah tidak ada. Semua Nabi meninggal, nabinya diangkat mukjizatnya, kecuali Rasulullah. Jadi yang punya utang, yang banyak masalah, yang belum dapat jodohnya, yang belum punya anak, yang mau haji, bilang, "Tidak ada uang ke Ustadz, mau ke haji." Coba Ki rajin mengaji. Setiap kali Ki mengaji, ingat Ki Ka'bah, ingat Ki Mekah, ingat Ki Madinah, doa Ki sama Allah. Sudah pernah belum nangis Ki mengaji, baca artinya? Quran merubah hidup Pak. Yang usahanya lagi mandet, yang anaknya bandel, yang istrinya bandel, yang suaminya bandel, yang semuanya susah diatur, yang keluarganya sering berantakan, yang rezekinya seret, susah,
Ya. Sama ji usahanya dengan orang yang sama, bidang usaha sama, tapi orang lain lebih lancar rezekinya. Coba balik pada Quran. Karena Quran itu mukjizat. Dan mukjizat itu bisa melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh apapun. Makanya namanya mukjizat. Nah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya cuma menasihatkan diri saya dan antum semua yang hadir hari ini, ya, untuk kemudian kita fokus dengan Quran, ya, fokus dengan apa yang bisa kita lakukan tentang Quran, Pak. Ya. Saya biasa mengajak orang seperti ini. Pahala Quran itu kan dia mukjizat toh. Saya bilang pahala Quran itu banyak bisa dicari. Kalau Anda tidak bisa baca dia sehari semalam, kan kita terbatas Pak, kadang-kadang sibuk kita tuh. Pagi sibuk, siang sibuk, subuh, malam sibuk, subuh juga sibuk nih. Kalau Anda tidak bisa melakukan totalitas dengan Quran sehari semalam, ya. Saya biasa kasihkan jamaah-jamaah saya solusi. Apalagi mereka-mereka yang sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan. Saya kemarin ke Jawa Barat, hampir ke 18 titik. Itu di Bandung Barat, Cimahi, bagi-bagi Quran Pak. Saya luangkan waktu saya 2 minggu. Saya tinggalkan Makassar, saya tidak terima jadwal, gratis ini, saya tidak dibayar. Saya keliling selama 2 minggu, 1000 Quran saya bagi. Saya bilang sama tim, saya mau ke Jakarta. Saya pergi tur Pak, bagi Quran. Di 18 titik itu. Bandung Barat, Pangalengan, Bandung Selatan, kemudian Cimahi, Pandeglang, kemudian Sumedang, itu saya bawa Quran. Sukabumi, bawa ke tempat-tempat yang memang pesantren atau anak yatim atau duafa atau masjid yang majelis taklimnya ramai yang mereka kurang mampu. Saya bagi Quran Pak. Saya kumpul sama jamaah saya. Saya bilang siapa yang mau ikut join? Banyak yang mau join. Kita join. Saya bilang saya batasi 1000 dulu. 1000 dulu. Kita batasi 1000. Antri lagi 1000. Saya bikin lagi gelombang kedua kemarin. Ini sampai masih berproses ini. Gelombang kedua sudah 500 yang kami bagikan. Cuman karena qadarullah kemarin ibu saya sempat COVID, jadi saya balik dulu. Ya, saya jaga saya punya ibu dulu. Baru 500 lagi baru mau disalurkan lagi ini. Ya. Saya buat program itu Bapak Ibu sekalian. Percaya nggak? Berapa banyak orang WA saya setelah dia sedekah mushaf, ada yang sedekah 10 Quran, 20 Quran, ada yang 100 Quran. Banyak yang WA saya, Ustadz, Masya Allah, tadinya ini masalah saya tidak selesai-selesai. Ustadz, saya kemarin terkena masalah di kantor pajak, tidak selesai-selesai. Banyak yang WA saya. Saya bilang, ya Allah, berkahnya Quran. Saya bilang, Anda baca Quran, sedekah Quran. Dia sedekah Quran Pak. Yang ngaji itu anak-anak pesantren tiap hari tiap malam pakai Quran itu. Karena saya syaratkan setiap yang saya mau datangi pesantren dan atau rumah tahfidz atau anak yatim, saya syaratkan siapa yang mau menerima Quran ini dengar dulu ceramah saya supaya mereka komitmen untuk baca Quran. Yang saya kasih Qurannya yang mau baca. Dan saya targetkan 1 hari minimal 1 juz. Nah ini penghafal Quran Pak. Dan dia baca terus siang malam. Berapa orang pengusaha itu WA saya. Ada yang dikejar kantor pajak Pak. Bertahun-tahun miliaran harus dia bayar. Tinggal ratusan juta. Bayangkan. Dia bilang, Ustadz, mukjizat betul Quran. Saya bilang, Pak, tambah Ki. Tambah sedekah tak, tambah ngaji tak, tambah perhatian tak terhadap Quran. Allah tambah mukjizatnya tentang Quran. Anda percaya atau tidak Pak? Itu mukjizat. Dari dulu sampai sekarang Quran itu mukjizat. Kalau Anda ditanya apa mukjizatnya Rasulullah? Quran. Apa mukjizat Nabi Musa? Tongkatnya berubah jadi ular, tongkatnya membelah lautan dan seterusnya. Jadi kalau Anda nggak percaya mukjizat ini, kitalah orang yang paling merugi. Saya kira demikian. Syuruk mito bisa misalat toh? Ya. Saya kira demikian Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita semua bisa berubah ya, anak-anak muda. Ya, enggak ada uangku Ustaz, mau kak menikah. Kasihan ya. Jomblo kak Ustaz misalkan. Enggak ada pekerjaan, orang tua pas-pasan, uang panai mahal. Ya. Enggak usah ragu, baca Quran deh, ngaji ya. Banyak membaca Quran, banyak tawasul dengan Quran. Allah mudahkan usia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya penyakit, Ustadz saya asam urat bertahun-tahun, Ustadz ada kankerku bertahun-tahun,
Ustadz, ada penyakitnya ibuku bertahun-tahun tidak bisa disembuhkan dokter. Coba penyembuhnya ganti Pak, jangan bergantung sama dokter, coba terapi Quran. Nah, ya. Coba Anda rasakan nanti perubahan ketika kita terapi dengan Al-Quran. Demikian Bapak Ibu sekalian ya. Yang mau join itu untuk ini, saya nanti Oktober ya. Saya Oktober insya Allah ada tour di Bandung Barat lagi, Pangalengan. Ada beberapa pesantren yang sudah saya list ya, yang mau join tentang sedekah Quran tadi. Nanti bisa nanti saya WA Pak Syukri atau kita atau nanti share saja. Kita nanti ikutkan foto-fotonya. Ya, ini foto-fotonya anak-anak di Sukabumi, di Pandeglang, Pangalengan, ya, Bandung Barat, Cimahi. Ya, kenapa Jawa Barat Pak? Karena ini paling banyak penduduknya. 40 juta penduduknya, dan ini paling banyak warga-warganya yang miskin kasihan di Jawa Barat pesisir. Ya kita berdoa ya, mudah-mudahan kita semua anak-anak kita dijadikan penghafal Quran ya, orang-orang dekat dengan Quran. Mau dia dokter, mau dia apa, apapun profesinya Pak, yang penting dia Quran. Ya, makanya saya bikin sekolah di Hertasning itu. Saya fokus apa? Saya bilang sama orang tua, sekolah saya ini sekolah tahfidz Pak, tapi tidak ikut Kementerian Agama. Dia bilang bagaimana Ji Ustadz? Saya bilang saya ikutkan ke Diknas. Kenapa Ustadz? Saya bilang saya mau justru anak saya jadi dokter, polisi, tentara. Dan saya undang itu. Saya bicara sama Pak Kapolda, Kapolres Tabes, Pak Pangdam. Saya bilang saya mau nanti Bapak ngisi di sekolah saya materi tentang kepolisian, materi motivasi anak-anak saya. Saya panggil ikatan dokter, ada tetangganya di situ Prof. Husni Tandra, itu profesor di bidang kedokteran anestesi dan dia dapat penghargaan dari Jepang. Saya panggil beliau, saya bilang nanti Prof minta tolong isi di sini motivasi anak-anak saya jadi profesor. Saya panggil ikatan notaris, ada ketua ikatannya saya kenal, jamaah saya pernah umroh sama saya bilang tolong nanti ngisi di sini. Saya panggil macam-macam pengusaha ya. Itu nanti saya panggil semua mereka ngisi depan santri-santri saya. Saya mau begini. Kita apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, tapi basically kita Quran. Dari kecil kita Quran, hafal Quran, rajin baca Quran, tadabbur Quran. Apapun profesinya setelah itu Pak, mau jadi dokter, jadi apa, bebas. Yang penting jangan jauh dari Quran, karena Quran mukjizat. Siapa yang dekat dengan Quran, dekat dengan Allah. Dan siapa yang dijauhkan dari Quran, dijauhkan dari Allah. Jadi kalau Anda tidak ngaji satu hari Pak, catat ini kalimat saya. Kalau Anda tidak ngaji satu hari, apapun alasan tak, mau sibuk mau apa, berarti Allah sedang menjaga jarak dengan Anda. Sama dengan Allah lagi tidak mau dengan Anda. Karena kalau Allah sayang kita Pak, Allah cinta dengan kita, Allah izinkan kita ngaji dalam sehari. Semakin dekat kita dengan Quran, semakin dekat kita dengan Allah. Tapi kalau sudah 1 bulan Anda tidak pernah ngaji, apalagi 2 bulan, apalagi 3 bulan, apalagi terakhir Anda baca mungkin Ramadan kemarin, hampir 1 tahun Anda nggak ngaji, catat kata-kata saya, Allah sedang jaga jarak dengan Anda. Berarti ada yang salah dari dirimu. Mungkin banyak dosamu, sehingga Allah tidak mau kau baca ayat-ayatnya yang suci. Mudah-mudahan kita diridhai Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, sayangilah kami semua dengan Al-Qur'an. Ya Allah, jadikan kami semua, anak-anak kami, orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Jadikanlah orang-orang yang hadir hari ini orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Jadikanlah kami semua nanti mendapatkan syafaat dari Al-Quran di hari kiamat kelak. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.